Oke, sebelum kita melakukan screening untuk saham besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, kita akan membahas terlebih dahulu tentang saham yang sudah kita hold. Ada film, Bumi, dan juga tadi ada salah satu subscriber yang bertanya tentang Antam. Nah, kita juga akan membahas Antam. Kebetulan saya juga punya Antam. Nah, kemudian untuk calon watchlist besok, ada beberapa yang menurut saya cukup menarik, tapi mungkin nggak secepat film dan Bumi ya kenaikannya. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari film. Untuk film, sesuai dengan analisa dan prediksi saya ya, ketika break dari 745, ketika break dari 745, film ini akan menguji yang pertama Fibo 0%-nya ya. Awalnya Fibo yang paling atas itu di area 850, kemudian kemarin saya juga sudah memberikan penjelasan mengenai adanya RSI divergence yang menguji swing high-nya di area 895. Nah, kita bisa jadikan 895 ini sebagai area trailing stop. Jadi kalau film masih kuat bertahan di area dekat-dekat 895 ya, kita masih hold. Nah, minimal kalau kita mau memberikan jarak yang agak lebar, kita bisa jadikan 850 sebagai support dari film. Nah, ketika film gak kuat menahan di support antara 850 hingga 895, kita bisa take profit terlebih dahulu ya. Oke, kemudian ada Bumi ya. Bumi juga salah satu watchlist yang masuk kemarin ya sebagai profitability di sini. Nah, untuk Bumi ya saat ini sudah berada di atas garis MA20, tetapi saat ini di hari ini pada saat closing itu sedang kepentok ya atau sedang menguji level MA50-nya. Nah, biasanya nih MA50 juga agak-agak sedikit katos ya kalau orang Jawa bilang ya, sedikit alot gitu, agak sedikit susah untuk di break. Nah, kalau Bumi besok nggak kuat melewati 137 sampai 139, kita bisa take profit terlebih dahulu. Dan kita bisa masuk kembali nanti setelah Bumi itu bisa breakout dari 145, karena di area 145 ini ada MA200. Nah, biasanya MA200 ini cukup kuat menahan pergerakan harga ya, karena MA200 ini adalah harga rata-rata selama 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari frekuensi analisis ya untuk garis yang jambak-jambak ini, teman-teman di grup bot saham mengatakan ini adalah jambak ungu. Nah, kalau ada spike yang cukup tinggi, ini artinya ada indikasi bahwa ada smart money yang mengakumulasi saham Bumi ini. Oke. Nah, ini insight tentang Bumi ya. Jadi kalau kalian masih hold, ya kalian pertimbangkan saja area-area tersebut karena menghadapi beberapa MA yang cukup susah ketembus ya. Dari historinya di sini ini juga Bumi ketemu MA50 kemudian kepantul ke bawah. Nah, begitu juga sebelumnya ya. Pada saat di sini ini juga susah untuk melewati MA50-nya. Oke, selanjutnya ada Antam. Nah, untuk Antam sendiri, saya juga sudah punya ya, dan Antam ini di luar dari saham swing saya. Saya memasukkan di akun invest. Jadi memang time horizonnya lebih panjang dari saham-saham swing saya. Nah, kalau kita mau masuk untuk time horizon yang lebih panjang, kita bisa pergunakan chart weekly ya. Untuk chart weekly dari Antam di sini kalau kita mempergunakan sinyal dari Profitability ini sudah valid ya. Valid untuk kita melakukan pembelian karena sudah berada di atas 1900. Hanya saja Antam ini masih menguji area resisten 2000. Memang beberapa kali Antam ini susah menembus area 2000 ya. Seperti di area yang di sini di bulan Agustus, kemudian di bulan Oktober November ini juga sedikit susah menembus area 2000-nya. Nah, kalau kita mau masuk di Antam untuk time horizon yang panjang, itu nggak apa-apa, kita udah masuk dari sekarang. Apalagi didukung oleh laporan keuangan Antam yang cukup cemerlang di tahun 2022 ya. Untuk saat ini target profit Antam yang cukup rasional menurut saya adalah di
2250 ya, sekitar 2250 karena di sini beberapa kali Antam membuat resisten di sini ya, yang di sini kemudian di area yang di sini juga. Nah, kalau Antam bisa menyentuh area 2250 sampai 2255, kita akan mengaktifkan trailing stop ya. Kalau nggak kuat ya kita akan take profit dulu di sana. Kemudian untuk saham swing yang baru ya, yang masuk ke kategori watchlist untuk besok hari, ini ada Adro. Adro hari ini valid karena sudah melewati dari 2740. Hanya saja Adro ini masih sepertinya ketahan ya, ada Fibo level di sini di 2800, ini masih ketahan ya. Terbukti hari ini high-nya di 2800 dan nggak sanggup menyeberang 2800-nya. Nah, ini kalau kita cek dengan indikator MA, kalau teman-teman membuka di chart FQ ya, di bot saham, ini sedang menguji MA 200 dan bersamaan juga dengan MA 20-nya. Biasanya saham yang MA-nya itu bersentuhan itu agak sedikit susah untuk ketembus. Jadi kalau mau masuk di Adro mulai dari sekarang itu sabar-sabar dulu, jadi nggak kenceng ya jalannya. Nah, kalau kalian mau lebih confirm ya tunggu aja nanti setelah melewati 2825 ya di sini ya, setelah melewati MA 400. Ini yang garis pink ini adalah MA 400 ya, bukan MA 200. Yang MA 200 itu yang berwarna coklat. Nah, yang sedang dihadapi saat ini adalah MA 400, MA 20 dan sebentar lagi di MA 50. Jadi 3 MA di sini menyatu jadi satu. Nah, ini biasanya agak susah untuk mau kejebol. Untuk ADMR juga sudah valid hari ini ya, karena sudah breakout dari area pada saat muncul sinyal watchlist Wiseman 2 ya. Area ketentuannya itu adalah kita bisa beli ketika ADMR ini breakout dari 1170. Nah, hari ini ADMR sudah close di area 1225. Nah, ADMR ini menurut saya sudah cukup oke ya, sudah reversalnya nih udah baik. Karena apa? Karena sudah melewati dari level Fibo 38 ya, yang berwarna biru yang bawah ini, yaitu di area 1210. Nah, kalau kita belum masuk di ADMR, kalau kita mau mencoba antri, kita bisa pasang antrian di area 1135 hingga 1210. Kalau misalkan mau teman-teman lebih confirm lagi, ya boleh teman-teman lewati. Kalau mau menunggu di Fibo 50-nya ya, area tengahnya itu di 1270-an ya, 1275. Nah, kalau kita mau cek dengan moving average, ini cukup oke ya, karena tidak terlalu banyak halangan di sini untuk ADMR. Sudah kejebol MA 20-nya, nah nanti tinggal MA 50, masih di kisaran 1400, jadi masih jauh perjalanannya. Nah, di sini oke untuk kita masuk di ADMR. Nah, kemudian kalau dari segi kepemilikan ya, ADMR ini kepemilikannya lebih banyak lokal ya. Kemudian dimiliki oleh institusi, individunya cuma 5% ya. Ini cukup oke lah kalau kita melihat prosentase kepemilikan berdasarkan institusi atau individunya. Oke. ADMR cukup menarik. Oh ya, satu lagi untuk ADMR ini ada jambak ungu ya. Jambak ungu ini menandakan adanya akumulasi dari smart money yang dimulai dari bulan Desember hingga akhir Februari ya. Nah, bulan Maret ini mulai mengecil dan hari ini cukup ada spike tapi cukup kecil ya. Nggak terlalu setinggi di akhir bulan Desember. Nah, di sini ini juga bisa kita rangkum, kita bisa analisa ya, pada saat ini spike yang tinggi itu terjadi yaitu di akhir bulan Desember. Itu ada smart money yang mengumpulkan ADMR itu di kisaran harga 1.300-an ya hingga 1.500. Nah, kemudian ADMR ini turun sampai ke 1010.
Nah, di sini juga ada spike tapi tidak setinggi yang sebelumnya. Tapi di sini tetap mengindikasikan bahwa masih ada smart money yang masuk di area ini. Oke, kita lanjut ke XCL ya, Excel. Nah, biasanya ini kalau bulan puasa menjelang Lebaran itu saham-saham telekomunikasi juga biasanya cukup meningkat karena ya permintaan pulsa ya. Jadi selama nanti Lebaran permintaan pulsa itu meningkat karena kita butuh bersilaturahmi ya, butuh nelpon, memberikan ucapan kepada kerabat ya. Nah, EXCL ini masuk ke dalam watchlist dari Wiseman 2. Nah, di sini untuk ketentuannya adalah EXCL kita bisa valid membeli ketika EXCL ini bisa mampu melewati harga 2080. Nah, di sini juga kebetulan ada level Fibo ya. Level Fibo 38 yang berwarna biru yang pertama ini yang di bawah, yaitu areanya di 2062. Nah, kalau kita mau mempergunakan chart Fibo ya, kalau di bot saham ini komennya garis miring Fibo, ini kalian juga bisa pakai yang ini. Nah, di sini kelihatan level-levelnya dan juga harganya. Nah, kalau di chart FVG ini nggak kelihatan ini level berapa, tapi nominalnya itu kelihatan. Jadi kita tinggal lihat aja di sebelah kanan di sini ya, sesuai dengan warnanya. Nah, di sini saya di chart FVG meniadakan level supaya teman-teman tuh nggak bingung. Kenapa kok level yang ini 100%-nya di atas, kemudian begitu nanti uptrend kok level 0-nya di atas. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula ya, masih bingung menentukan narik Fibonya itu dari mana ke mana, kemudian bingung menentukan level-levelnya yang mana, jadi saya pakai aja warna ini aja ketentuan di FVG ini. Jadi sebenarnya Fibonacci itu kan mirroring ya, jadi kalau 0 itu lawannya adalah 100, 23 itu lawannya 78, kemudian 61 itu lawannya 38. Nah, kemudian yang tengah-tengah itu 50%. Untuk di chart FVG 50%-nya saya tiadakan karena sebenarnya untuk Fibonacci sendiri 50% itu tidak termasuk ke dalam rasio. Tetapi di sini teman-teman bisa melihat di tulisan di atas di sini ya, ada level tengah. Nah, level tengah ini sama dengan level Fibo 50%. Kemudian level atas ini yang warna pink ini, kemudian level bawah ini yang pink yang di bawah. Oke, gampang kan pakainya? Oke, EXCL kalau kalian mau masuk boleh dijadikan watchlist dulu buat besok. Untuk akumulasinya sih nggak terlalu ya, masih so-so ya. Ada lah yang ngambil di sini tapi nggak seberapa cakep gitu. Oke, selanjutnya ada call. Nah, call ini masuk ke dalam Wiseman 2. Untuk call itu akumulasinya ini cukup oke ya, cukup panjang, dimulai dari bulan November bahkan Oktober akhir ya. Oktober akhir itu sudah mulai kelihatan ada spike di sini. Nah, kemudian ini masih sideways lama. Ini masih sideways lama. Nah, kalau teman-teman mau confirm, mau valid, nggak mau terlalu lama di dalam, karena kita nggak tahu apakah call ini udah siap untuk fase markup atau mereka masih akumulasi di dalam, kita masih belum tahu ya. Nah, kalau teman-teman mau nunggu valid ya, kita bisa masuk ketika call ini sudah berada di atas 157 yang ini ya, yang Fibo atasnya. Nah, kalau sekarang kalau kita mau pergunakan sinyal dari Profitunity, kita bisa mencoba masuk di call kalau bisa break dari 138 ya, melewati high yang di sini. Nah, ini beberapa kali juga call itu sudah muncul sinyal Profitunity-nya tapi masih belum terbang juga. Nah, ini tandanya ini masih smart money-nya masih ngumpulin stok ya di gudangnya mereka. Jadi mereka masih belum siap untuk menerbangkan call ini. Nah, minggu lalu ini call juga volumenya udah cukup tinggi ya dibandingkan dengan rata-rata volume sebelumnya. Nah, ini kita cek kalau di chart cetar ya, di rasio volume itu sudah 4 kali dari rata-rata volume selama 20 minggu ya. Ini karena ini
call menggunakan weekly, jadi satu barnya ini mencerminkan 1 minggu ya. Jadi perhitungan 4,8 ini adalah perbandingan antara volume call di minggu lalu ya dibandingkan dengan rata-rata selama 20 minggu sebelumnya. Lihat, ini ada pola ya, namanya smart money concept. Jadi ketika ada break of structure yang low ini ke jebol ke bawah, kemudian dilanjutkan oleh break of structure dari swing high yang ke atas, kemudian sahamnya ini turun dan mantul, apalagi ini mantulnya di area 61,8. Nah, ini ada indikasi bahwa sebenarnya smart money ini sudah mulai melakukan fase markup. Dan di sini area 61,8 hingga 78,6-nya ini adalah area yang pas untuk retail masuk karena call ini sedang mengalami koreksi, atau teknik ini kita sebut juga dengan buy on weakness ya. Oke, nah ini call kita jadikan pantauan dulu, apakah call ini bisa breakout dari 138 ataukah masih akan koreksi ya, mantul dulu di 107. Karena di sini kita lihat FVG-nya ya, fair value gap-nya ini cukup lebar di sini. Ya, di sini mulai dari area 103 hingga 129 ini adalah area imbalance. Nah, nanti harga ini akan masuk ke sini. Harga itu akan masuk ke sini, entah sekarang atau nanti. Ya, sebenarnya call ini masih ada peluang untuk turun dulu ya ke 107. Oke, itu aja untuk screeningan besok dan juga analisa saham yang masih kita pegang. Semoga besok ada cuan yang bisa teman-teman dapatkan ya dari watchlist yang saya bahas malam ini. Oke, sampai jumpa di video dan segmen Sazam sahur saham berikutnya. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk like dan tulis kalau kalian ingin saya menganalisa saham apa, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya sisipkan analisa saham buat kalian. Oke, thanks for watching, see you in the next video, bye bye.